Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathul Indriana, NIM 0503 15257 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Mataram, Nusa Tenggara Barat. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas satu mata kuliah pemrograman web. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk Pada video tugas kali ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Dalam hal ini sudah disiapkan. Ini sudah share screen ya. Ini sudah share screen saya ya. Your share screen is paused, dia bilang. Your share screen is paused. Baiklah, dari dalam tugas ini ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Pertama, membuat halaman login atau login HTML yang terdiri dari yang terlihat pada soal ini dan tampilannya akan terlihat seperti ini, yaitu menu selamat datang, ada email, password, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat dashboard menu atau dashboard HTML dengan isi sebagai berikut dan tampilannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat dashboard menu yaitu atau dashboard HTML dengan tampilan seperti ini yang terlihat di dalam soal, dan yang terakhir itu kita akan membuat informasi stok bahan ajar atau stok HTML dengan tampilan seperti ini. Baiklah, kita akan mulai dari langkah pertama, yaitu membuat halaman login atau login HTML yang berisi input email dan password tombol login. Nah, kemudian nanti jika salah satu tidak salah email yang diinput atau tidak sesuai, maka akan muncul pop-up alert yang berisi bahwa email yang ada masukan salah. Kita akan pastikan semua informasi atau perintah yang ada di soal ini bisa terlaksana. Kita akan mulai saja. Langkah untuk menyelesaikan langkah pertama ini, yang pertama kita akan membuat kode saya menggunakan Visual Studio Code di sini, dan setelah kode ini kita buat, langkah berikutnya adalah dalam kode ini kita masukkan perintah-perintah yang sudah disesuaikan dengan soal, di mana laman login atau indeks HTML ini kegunaannya autentifikasi pengguna sebelum masuk ke dashboard Sita. Fiturnya terdiri dari validasi email, password, desain responsif, integrasi with alert. Kemudian ada login dan seterusnya seperti yang terlihat di sini.
Langkah berikutnya kita akan coba di berikutnya kita akan mencoba email sembarang. Kita akan mencoba login dengan email sembarang untuk memastikan bahwa sudah sesuai buku panduan @gmail.com. Maka akan muncul alert login gagal ya. Betul, kemudian email dan password yang Anda masukkan salah. Nah, berikutnya kita akan mencoba login menggunakan email dan password yang memang sudah ada di dalam database-nya. Login at example dot com pas 1, 2, 3. Oke, login berhasil. Ya, seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah eh, dashboard. Jadi berikutnya masuk ke halaman dashboard HTML ini kita udah masuk di halaman dashboardnya. Ada terdapat informasi bahan ajar ya. Tapi sebelum ke sini kita sudah membuat eh, kode yang dibutuhkan ya ya seperti ini. Jadi menu-menu yang dibutuhkan sudah kita munculkan ya pada pusat ya seperti ini tampilan yang sudah dikerjakan. Berikutnya barulah di sini muncul di dalam dashboard yaitu informasi bahan ajar, kemudian tracking pengiriman, laporan dan histori transaksi bahan ajar. Langkah berikutnya kita akan masuk ke langkah ketiga yaitu tracking bahan ajar. Sebelum masuk ke tracking bahan ajar ini, sebelum masuk ke langkah ketiga, kita sudah meng-create, mengerjakan codingan untuk tracking bahan langkah ketiga ini, di mana di halaman ini pengguna dapat memasukkan nomor delivery order, kemudian em, ya seperti yang terlihat di sini. Setelah membuat kode kode di sini, lanjut kita masuk ke tracking pengiriman, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melacak sesuai dengan data yang sudah diberikan dari soal. Kita masuk ke kode di sini. Oke. Ya, kita akan mencari data. Ya, kita akan mengambil salah satu kode billing. Kode billing. Berikutnya kita akan masukkan ke di sini.
Oke, kita coba lagi. Duh. Ya, kita klik lacak sekarang. Nah, lalu setelah itu muncul identitas. Nah, atas nama Rina Wulandari, Tangerang Selatan, Jakarta. Perjalanan paket, ya, dan seterusnya, penerimaan di loket Tangerang Selatan, dan seterusnya. Kemudian diteruskan ke kantor Jakarta Selatan, status pengiriman dalam perjalanan 2025, 02, dan seterusnya. Itu yang tertera di tampilan ini adalah nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal terkirim, kemudian jenis paket, total ya, jenis paket dan riwayat perjalanan paket. Data ini diambil dari data dummy pada JavaScript. Ya, nah jadi status pengiriman saya tampilkan dalam bentuk progres dan riwayat perjalanan agar lebih interaktif dan mudah dipahami. Berikutnya kita akan masuk ke langkah terakhir yaitu informasi stok bahan ajar. Ya, terlebih dahulu seperti biasa selesaikan kodenya dulu terlebih dahulu. Oke, berikutnya soal terakhir yaitu menampilkan informasi stok bahan ajar atau stok HTML, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar, terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan prosedur. Kita masuk ke ya di sini sudah dibuat kodenya. Lalu langkah berikutnya adalah kita masuk ke informasi stok barang. Si stok barang ada di kita akan masuk ke data informasi stok informasi stok bahan ajar. Kita klik di sini ya seperti ini ya tampilan yang muncul. Jadi di halaman ini tampil data bahan ajar secara dinamis menggunakan data script. Ya, baiklah, di langkah keempat ini atau di langkah terakhir ini kita melihat informasi stok bahan ajar. Kita akan lihat di sini informasi stok bahan ajar. Ya, bisa dilihat di sini terdapat kode bahan ajar, ada kode kode lokasi, kode barang, kemudian kode bahan ajar, jenis, edisi, stok, dan aksi bisa dilihat di sini. Nah, selain menampilkan data, halaman ini juga menampilkan fitur-fitur stok baru dan seterusnya. Kita lihat ya seperti ini tampilannya sudah sesuai dengan soal. Kemudian kita lihat di manajemen keuangan ya seperti ini. Jadi ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stoknya ada 392 dan seterusnya kita tutup. Demikian video tugas satu ini saya buat. Mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu dosen jika ada masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.